Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadudin Am. NIM saya G211240090 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan mengajarkan proyek akhir dari mata kuliah manajemen jaringan, yaitu sebagai spesialis administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan internet B yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 2 departemen serta 2 kantor cabang di Kota Bandung dan Semarang. Spesifikasi jaringan: kantor pusat kebutuhan host terdiri dari departemen pemasaran 58 host, departemen pengadaan 61 host, server 5 host, kantor cabang Bandung 25 host, kantor cabang Semarang 15 host. Lalu koneksi WAN menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang Bandung dan cabang Semarang. IP yang disewa yaitu 195.160.25.0/24. Yaitu langkah pertama, kita siapkan dahulu PC-nya terlebih dahulu. PC 1, 2, dan server. Kita pakai switch. Kemudian kita kasih routernya. Kemudian kasih routernya lagi. Routernya jumlahnya ada 3. Lalu kita tambahkan PC-nya lagi. Kemudian yang di bawah ini. Lalu selanjutnya kita sambungkan PC ke routernya. Maksudnya kita sambungkan PC ke switch-nya terlebih dahulu. Lalu dari server ke switch-nya juga. Kemudian kita sambungkan juga switch-nya ke router. Sambungkan lagi PC-nya ke routernya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita on-kan ini di routernya, ini juga kita on-kan juga. Lalu setelah itu kita sambungkan router ke routernya ini menggunakan kabel serial DCE. Ini serial 00. Ini serial 01 ke 01. Lalu langkah selanjutnya kita kasih penglabelan terlebih dahulu. Kita mulai dari PC-nya, dari sini.
kita kasih pemasaran terlebih dahulu. Terus kita lihat IP-nya. Ini IP dari pemasaran 195.160.25, kemudian ke 160 ke yang bisa ke pemasaran berarti 193.193 FA0 sama dengan FA 0/1, kemudian 195.160.25.254. Lalu yang atas ini saya buat jadi pengadaan berarti kita lihat dari sini departemen pengadaan, sublet masnya ini 195.160.25.129 FA0 sama dengan FA 0/1, kemudian 195.160.25.190. Lalu kita namai juga di servernya ini. Kita lihat yang server IP-nya. Ini berarti ini 195.160.25.1 dan FA0 sama dengan FA0 banding 2/1 kemudian 195.160.25.6. Terus langkah selanjutnya kita ini di bawah sebagai cabang Bandung. Cabang Bandung kita lihat cabang Bandung berarti ini 195.160.25.65 FA0 sama dengan GIG 0/0 195.160.25.94. Setelah itu kita namai juga yang di sini sebagai cabang Semarang. Cabang Semarang 195.160.25.97 ini kan cabang Semarang. Kemudian FA0 sama dengan GIG 0/0 195.160.25.126. Lalu kita namai juga yang router ini. Kita jadikan itu sebagai router pusat.
sama SE 0/0 195.160.25 25.160. Itu 65.9 berarti. Kemudian 9 FA0 sama dengan SE 0/0 banding 1 dengan 195.160.25.13. Lalu yang ini saya buat router Bandung. GIG 0/0 195.160.25.94 dan SE 0/0 195.160.25.10. Ini saya buat putar Semarang. GIG 0/0. Kemudian kita lihat yang Semarang. Satu 195.160.25.97. Oh, salah. Kita 25.126 dan SE 0/0 Lalu kalau sudah, kita on-kan kabel yang merah ini agar bisa tersambung. Kita mulai dari pusat. GG00 SE0 kita on-kan. S01 kita on-kan juga. Kemudian yang router Bandung kita on-kan juga. Kita on-kan juga di sini Semarang. GG00 serial 01. Clock rate-nya kita buat sama. Lalu langkah selanjutnya masukkan IP
pada PC, kemudian server, lalu ke routernya. Kita masuk ke IP pemasarannya dulu di PC. 195.160.25.193. Kita lihat lagi. Subnet masknya pada pemasaran 192. Kemudian default gateway-nya 195.160.25.254. Lalu setelah itu kita pengadaan, kita isi IP-nya juga 195.160.25.129. Ini subnet masknya, kita lihat lagi. Pengadaan 195.160.25.129. Ini 195.160.25.129. Subnet masknya kita 224. Default salah 192. Default gateway-nya 195.160.25.190. Tuh. Lalu langkah selanjutnya kita isi IP servernya 195.160.25.1. Kemudian subnet masknya 248. 195.160.25.6. Kita cek dulu subnet mask di pengadaan. Teman pengadaan 192 sudah benar. Lalu kita di server kita cek 248 subnet masknya sudah benar. Lalu kita ke yang PC cabang Bandung, kita isi juga IP-nya 195.160.25.65. Cabang Bandung, subnet masknya kita lihat 224. Kita isi default gateway-nya 195.165.94. Lalu kita lihat yang di cabang Semarang, kita isi juga IP-nya 195.160.25.97. Subnet masknya kita cari cabang Semarang 224. Lalu gateway-nya 195.160.25.126. Kemudian kita close saja. Lalu setelah itu
kita eh, masukkan di IP routernya dulu dari pusat. Kita masukkan SE00-nya 195.160.25.9. Ini subnet masknya kita cari yang pusat ini. Bandung berarti 224 ya, benar. 24 195.160.25.9. Berarti ini memakai yang 252. Lalu kita isi 195.160.25.13 dan algoritmanya sudah otomatis. Lalu kita ke cabang Bandung, cari GIG 00-nya 195.160.25.94. Subnet masknya dari Bandung, cabang Bandung 224. Lalu di serial 00-nya kita isi juga 195.160.25.10. Subnet masknya kita isi 252. Lalu yang Semarang kita isi juga yang giga internetnya 195.160.25.126. Kemudian subnet masknya kita cari yang Semarang. Lalu kita isi yang serial 00-nya ini 195.160.25.14. Kita isi 252. Lalu setelah itu setting VLAN di switch. Kita masuk ke CLI. Lalu kita enter dulu. Di switch kita masukkan terlebih dahulu, kita masukkan enable configure terminal. Lalu tahap selanjutnya pembuatan database VLAN 10, enter. Lalu name pemasaran, enter. VLAN
20 name pengadaan, lalu VLAN 30, enter, kemudian name server. Lalu kita exit. Selanjutnya yaitu alokasi port ke PC dan server. Exit. Interface. Fast Ethernet 0/1 dan kita enter. Switch port mode akses. Switch port mode akses, kemudian switch akses VLAN 10. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk yang ke VLAN 20 yaitu pengadaan. Kita interface dulu. Ini diganti 1/1. Di enter dan switch port mode akses. Kemudian switch port VLAN 20. Port VLAN 20, kemudian exit VLAN 20. Lalu selanjutnya ke port ke server VLAN. Interface. Ini diganti menjadi 2/1. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Dan kita exit. Tahap selanjutnya yaitu konfigurasi trunk ke router. Menghubungkan semua VLAN ke interface. Memiliki router GIG 0/0. Langkah pertama yaitu kita switch port mode akses, switch port mode trunk. Dulu salah tadi, harus interface Fast Ethernet 3/1 dulu, baru switch port mode trunk. Lalu kita close. Langkah selanjutnya yaitu ke router pusatnya ini. Kita akan masuk ke router pusatnya ini. Kita akan buat lalu kita exit dulu. Kemudian kita masukkan int GIG 0/0. Lalu selanjutnya kita no shutdown saja, kemudian exit, lalu int f salah
int gig f int gig 0/0 0/0 banding 1. 0/0 titik 10 10. Kemudian kita enter, kita langsung ketik encapsulation dion encapsulation dot 1 key 10 enter. Kemudian IP address 195.160.25.254. Default gateway-nya 255.255.255, kemudian 192. Dan kita exit. Lalu kita masukkan lagi INT-nya. Ini diganti 20. Enter. Enter lagi. Encapsulation dot 20. Kemudian kita masukkan IP-nya. IP dari pengadaan berarti 190. Kemudian kita enter, kemudian kita exit. Kita masukkan INT-nya lagi 30, kemudian kita enter, dan enter lagi, dan kita cari encapsulation 30 ini, dan kita enter, masukkan IP address-nya dari server. Jadi dari server berarti 6, lalu bakalnya subnet mask-nya 248. Dan kita exit. Lalu langkah selanjutnya kita cek database di switch. Kita enter, exit lagi. Kita carinya dengan show VLAN brief. Ini tertera sudah aktif dari pemasaran pengadaan server. Lalu kita cari yang server dengan cara show int true. Kita enter. Ini sudah keluar yang data servernya. Lalu langkah selanjutnya kita update routernya versi 2 dengan cara kita klik router pusat, masuk ke RIP, lalu kita klik enter version 2. Lalu selanjutnya di router cabang Bandung kita masuk ke RIP CLI, lalu kita ketikkan version 2. Lalu di router Semarang juga kita masuk RIP CLI
CLI, langsung version 2. Enter. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan RIP di setiap routernya. Kita mulai dari pusat IP, kita masukkan networknya berarti 195.160.25.0. Kita add. Lalu yang di PC yang di router Bandung masuk RIP sama 195.160.25.0. Lalu yang di router Semarang juga RIP 195.160.25.0. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan coba tes dari pemasaran PC pemasaran ke pengadaan melalui command from ping 195.160.25.129. Di PC pengadaan sudah berhasil. Lalu kita ke cabang Bandung. Langsung tap saja. Ping 65. Sudah bisa. Lalu kita ke cabang Semarang. Kita coba masukkan IP-nya yang asli 97. Kalau sudah reply from ini berarti sudah bisa. Jadi semua koneksi jaringan sudah aman. Untuk selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.